Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai audit, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis sistem informasi manajemen. Apa itu audit SIM? Audit SIM adalah proses pemeriksaan dan penilaian secara independen terhadap infrastruktur, kebijakan, dan operasional sistem informasi manajemen untuk memastikan keandalan, keamanan, dan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu tujuan audit. Tujuan yang pertama yaitu memastikan integritas data. Integritas data berarti data yang ada di dalam SIM harus akurat, lengkap, konsisten, dan dapat dipercaya. Audit dilakukan untuk memverifikasi bahwa data tidak mengalami perubahan tanpa izin, tidak ada duplikasi, dan proses input-output data berjalan dengan benar. Jika integritas data terganggu, maka seluruh laporan dan keputusan yang dihasilkan SIM menjadi tidak valid. Yang kedua yaitu menilai keamanan sistem. Audit keamanan bertujuan untuk mengidentifikasi celah kerentanan dan ancaman terhadap sistem informasi, baik dari dalam internal maupun eksternal. Aspek yang dinilai meliputi kontrol akses pengguna, enkripsi data, proteksi dari serangan siber, serta prosedur backup dan pemulihan data. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi. Audit juga berfungsi sebagai alat untuk menemukan proses yang lambat, redundan, atau tidak perlu dalam operasional SIM. Dengan mengidentifikasi kemacetan dan pemborosan sumber daya seperti waktu, biaya, tenaga, organisasi dapat melakukan optimasi sehingga SIM bekerja lebih cepat dan hemat. Yang terakhir, memastikan kepatuhan. SIM harus beroperasi sesuai dengan regulasi hukum, standar industri, dan kebijakan internal organisasi. Audit kepatuhan memverifikasi apakah SIM sudah memenuhi aturan seperti UU Perlindungan Data Pribadi, standar ISO 27001, atau kebijakan keuangan perusahaan. Ketidakpatuhan dapat berakibat sanksi hukum dan kerugian reputasi. Jenis-jenis audit SIM. Jenis yang pertama yaitu audit keamanan atau security audit. Audit ini menilai sejauh mana sistem informasi terlindungi dari ancaman, baik internal maupun eksternal. Aspek yang diperiksa meliputi kontrol akses pengguna, siapa yang boleh mengakses, enkripsi data, dan proteksi jaringan, prosedur backup, dan pemulihan data. Yang kedua, audit kepatuhan. Audit kepatuhan adalah proses pemeriksaan sistem untuk memastikan bahwa sistem informasi manajemen beroperasi sesuai dengan regulasi hukum, standar industri, dan kebijakan internal organisasi yang berlaku. Yang ketiga, audit operasional. Audit operasional bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas proses bisnis dan operasional dalam suatu perusahaan. Fokus utama dari audit ini adalah menemukan cara untuk meningkatkan kinerja operasional dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang keempat, audit pengembangan sistem, yaitu menilai proses perencanaan, pengembangan, dan implementasi sistem informasi baru atau yang sedang diperbarui. Memastikan proyek berjalan sesuai metodologi, anggaran, dan spesifikasi yang ditetapkan. Yang selanjutnya, tahap proses audit. Tahapan yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Pada tahap perencanaan, auditor melakukan identifikasi area yang akan diaudit dan menyusun strategi audit, seperti memahami bisnis perusahaan, analisis risiko, dan menentukan metode audit yang akan digunakan. Yang kedua, pengumpulan data dan informasi. Setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah pengumpulan data dan informasi yang relevan. Ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, atau review dokumen. Yang tahap ketiga yaitu evaluasi dan analisis. Pada tahap ini, auditor menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengevaluasi keefektifan, keamanan, dan kepatuhan sistem informasi. Beberapa aspek yang dievaluasi meliputi kontrol keamanan, kinerja sistem, dan kepatuhan.
Tahap yang keempat yaitu pelaporan hasil audit. Setelah evaluasi selesai, auditor menyusun laporan yang berisi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Yang terakhir yaitu tindak lanjut atau follow up. Langkah terakhir adalah memastikan bahwa rekomendasi yang diberikan dalam laporan audit diimplementasikan. Auditor dapat melakukan tindak lanjut untuk memverifikasi bahwa perbaikan telah dilakukan dan sistem informasi telah mencapai tingkat keefektifan dan keamanan yang diharapkan. Yang berikutnya yaitu evaluasi sistem informasi manajemen. Evaluasi SIM adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana sistem informasi manajemen telah memenuhi tujuannya, memenuhi kebutuhan pengguna, dan memberikan nilai bagi organisasi. Evaluasi dilakukan secara berkala sebagai dasar perbaikan yang berkelanjutan. Tujuan evaluasi yang pertama yaitu mengetahui efektivitas sistem informasi, yang kedua mengukur efisiensi penggunaan sistem, yang ketiga menilai kualitas informasi yang dihasilkan, yang keempat mengidentifikasi kelemahan dan masalah sistem, yang kelima memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan sistem. Yang selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Fungsi yang pertama yaitu mengontrol kinerja sistem. Evaluasi sistem informasi manajemen berfungsi sebagai alat pemantau yang mengukur seberapa baik sistem berjalan, mulai dari kecepatan pemrosesan, ketersediaan layanan, hingga akurasi output yang dihasilkan, yang bertujuan untuk mendeteksi masalah atau penurunan performa sejak dini sebelum berdampak lebih besar, sehingga organisasi dapat mengambil tindakan perbaikan dengan cepat dan tepat. Yang kedua, menjamin keamanan data dan informasi. Evaluasi memastikan bahwa sistem memiliki lapisan perlindungan yang cukup untuk menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dari ancaman internal maupun eksternal, yang bertujuan untuk mencegah kebocoran data, akses tidak sah, manipulasi informasi, dan memastikan sistem memenuhi regulasi perlindungan data yang berlaku di organisasi maupun hukum. Yang ketiga, memastikan sistem berjalan sesuai tujuan organisasi. Sebuah sistem informasi tidak cukup hanya berjalan secara teknis, harus benar-benar mendukung sasaran strategis organisasi. Evaluasi menilai apakah fitur dan output SIM relevan dengan arahan organisasi. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat. SIM yang dievaluasi dengan baik dan menghasilkan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, yang menjadi bahan utama bagi pimpinan dalam membuat keputusan strategis maupun operasional, yang bertujuan untuk mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dengan memastikan bahwa data yang digunakan sebagai dasar analisis sudah valid. Yang kelima, meningkatkan produktivitas dan pelayanan. Untuk mendorong efisiensi kerja dan kualitas layak kepada pengguna. Evaluasi mengidentifikasi proses yang lambat, berulang, atau tidak efisien dalam SIM, lalu mendorong perbaikan yang berdampak langsung pada produktivitas staf dan kualitas layanan yang diterima. Selanjutnya yakni pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Secara umum, pengambilan keputusan adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang ada. Menurut Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku dari dua alternatif atau lebih sebagai tindakan pimpinan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam organisasi yang dipimpinnya, dengan melalui pemilihan satu di antara alternatif-alternatif yang dimungkinkan. Berikutnya ada peran sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen menyediakan data yang akurat, tepat waktu, dan relevan bagi pengambilan keputusan. Informasi dari sistem informasi manajemen membantu manajer mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang terbaik. Sistem informasi manajemen dapat meminimalkan kesalahan manusia dalam perhitungan yang kompleks. Sistem informasi manajemen juga mendukung pengambilan keputusan di semua level, seperti operasional, taktis, dan strategi. Selanjutnya yakni jenis-jenis pengambilan keputusan.
Keputusan dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama yakni keputusan terprogram atau keputusan terstruktur. Artinya, keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua, ada keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur. Artinya, keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, serta sebagian tidak terstruktur. Keputusan ini bersifat rumit dan membutuhkan perhitungan serta analisis yang terperinci. Yang ketiga, ada keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Artinya, keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Untuk pengambilan keputusan ini tidak mudah untuk didapatkan dan tidak mudah tersedia. Selain itu, keputusan ini biasanya berasal dari lingkungan luar. Menurut Herbert Simon, pengambilan keputusan dibagi menjadi 4. Yang pertama yakni ada intelligence atau kecerdasan. Tahap awal di mana pengambilan keputusan memindai atau menyelidiki lingkungan untuk mengidentifikasi kondisi yang memerlukan tindakan. Terdiri dari pengumpulan data, mengidentifikasi masalah, dan memahami masalah. Yang kedua, ada desain atau rancangan. Tahap di mana melibatkan pengidentifikasian serta pencarian berbagai solusi untuk menangani masalah. Tahap ini meliputi proses mengembangkan, menemukan, dan menganalisis berbagai alternatif tindakan yang dapat dilakukan. Yang ketiga, yakni ada choice atau pilihan. Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap semua alternatif yang telah dirancang untuk memilih satu tindakan yang paling efisien dan efektif. Setelah pemilihan, peran sistem informasi manajemen menjadi pengumpulan data untuk umpan balik dan evaluasi atau penilaian selanjutnya. Yang keempat atau yang terakhir yakni implementasi, merupakan tahap untuk membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dengan baik serta mengawasi seberapa efektif kinerja solusi tersebut. Tahap pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan ada beberapa tahap yang harus dilalui. Tahap pertama yakni pemahaman dan perumusan masalah. Para manajer dapat mengidentifikasi masalah dengan 2 cara, yakni secara sistematis menguji hubungan sebab akibat dan mencari penyimpangan atau perubahan yang normal. Tahap kedua yakni pengumpulan dan analisis data yang relevan. Setelah menemukan dan merumuskan masalah, manajer harus menentukan data-data yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat. Tahap yang ketiga yakni pengembangan alternatif-alternatif. Pengembangan sejumlah alternatif memungkinkan manajer menolak kecenderungan untuk membuat keputusan terlalu cepat dan efektif. Manajer harus memilih alternatif yang cukup baik walaupun tidak sempurna atau ideal. Tahap keempat yakni evaluasi alternatif-alternatif. Setelah mengembangkan sejumlah alternatif, manajer harus mengevaluasi sekumpulan alternatif yang kemudian mengevaluasi untuk menilai efektivitas setiap alternatif. Tahap kelima yakni pemilihan alternatif yang terbaik. Pembuatan keputusan merupakan hasil evaluasi berbagai alternatif. Alternatif dipilih didasarkan pada jumlah informasi bagi manajer dan ketidaksempurnaan kebijakan manajer. Tahap keenam yakni implementasi keputusan. Setelah alternatif terbaik dipilih, para manajer harus membuat rencana untuk mengatasi permasalahan yang dijumpai dalam penerapan keputusan. Di samping itu, pada tahap implementasi, keputusan manajer juga perlu menetapkan prosedur laporan kemajuan periodik dan mempersiapkan tindakan korektif apabila masalah baru muncul dalam pembuatan keputusan, serta merancang peringatan dini untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Tahap yang terakhir, yakni evaluasi hasil-hasil. Implementasi keputusan harus selalu dimonitor. Manajer harus mengevaluasi implementasi yang dilakukan dengan lancar dan keputusan harus memberikan hasil yang diinginkan.
terakhir yakni kesimpulan. Audit dan evaluasi sistem informasi manajemen berperan penting dalam memastikan sistem organisasi berjalan aman, efektif, dan sesuai dengan regulasi. Audit sistem informasi manajemen membantu menjaga integritas data, mengidentifikasi risiko, serta meningkatkan efisiensi operasional. Sedangkan evaluasi sistem informasi manajemen menilai kualitas, keandalan, dan kesesuaian sistem terhadap kebutuhan pengguna. Keduanya mendukung perbaikan berkelanjutan agar sistem informasi tetap selaras dengan tujuan organisasi. Dalam aspek manajerial, sistem informasi manajemen menjadi dasar penting dalam pengambilan keputusan, karena mampu menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu. Melalui tahapan kecerdasan, perancangan, pemilihan, dan implementasi, sistem informasi manajemen membantu manajer menyelesaikan masalah secara efektif serta mendukung berbagai jenis keputusan sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan organisasi. Presentasi dari kami, jika ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.